Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Nah, kami dari kelompok 2 kelas Matematika B akan mempresentasikan dan menjelaskan ujian akhir semester praktikum struktur data mengenai penyimpanan dan pengolahan data pada suatu lembaga. Nah, ini adalah anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Reski Yunus Wajrianto dengan NIM 120 701 0057. Kemudian ada Taufik Hidayat dengan NIM 120 701 0073. Lalu saya sendiri, Wakil Muhammad Akbar dengan NIM 120 701 0079. Dan kemudian ini adalah peta konsep penjelasan yang akan kami jelaskan nanti. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Untuk pendahuluan dan landasan teori akan dijelaskan oleh Reski. Lalu metode akan saya jelaskan. Yang keempat hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Taufik, dan yang kelima kesimpulan akan dijelaskan oleh Reski kembali. Nah, selanjutnya yaitu pada pendahuluan. Di era digitalisasi ini, perkembangan teknologi informasi akan semakin terus berkembang pesat, sehingga dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi ini tentunya akan berdampak pada usaha yang nantinya akan menjadi lebih mudah dan juga lebih praktis untuk dijalankan. Nah, hal ini tentunya pasti akan selaras dengan kebutuhan penyimpanan data yang dimana dapat dikatakan penyimpanan data dalam jumlah skala yang dibilang lumayan cukup banyak, atau yang biasa kita kenal dengan penyimpanan big data. Nah, tentunya pada penyimpanan big data ini pasti akan dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, terutama pada perusahaan yang bergerak pada bidang pelayanan jasa dan juga pelayanan produk. Nah, oleh karena itu, sebuah perangkat database sangat berperan penting dalam perkembangan usahanya, sehingga dibutuhkannya kemampuan dan juga keterampilan dapat mengolah data dan juga mengatur susunan rancangan penyimpanan yang baik dalam sebuah database perusahaan. Nah, seiring berkembangnya teknologi informasi ini yang telah banyak mengalami kemajuan dan juga yang sudah dirasakan oleh kita, tentunya hal ini diikuti oleh perkembangan usaha konveksi. Nah, salah satunya ialah usaha konveksi Wim Clothing. Wim Clothing ini yaitu sebuah lembaga usaha yang bergerak di bidang konveksi, di mana konveksi ini merupakan konveksi yang sangat populer dan juga terbaik di Kota Bandung dan dimiliki oleh mahasiswa Unpad dengan slogan low price but high quality. Nah, perkembangan usaha Wim Clothing ini sangat berdampak pada arus transaksi yang biasa kita kenal sebagai cash flow dan efisiensi pengolahan data. Hasil dari kemudahan dan juga kecepatan dalam pelayanan pengolahan data barang tentunya menjadi salah satu kebutuhan utama guna mencapai tujuan dan keberhasilan dalam usahanya. Nah, selanjutnya yaitu pada tujuan, di mana pada tujuan ini mencakup 3 poin, yaitu yang pertama memahami konsep dasar single linked list, yang kedua memahami penerapan operasi tambah, hapus, update dan juga pencarian pada single linked list, dan yang ketiga membuat program penyimpanan dan pengolahan data pembelian PDH dari Wim Clothing menggunakan single linked list dengan bahasa Java. Nah, selanjutnya yaitu pada landasan teori, di mana algoritma ini merupakan langkah-langkah ataupun sebuah kumpulan yang disusun secara sistematis guna untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun secara definisinya yaitu algoritma adalah kumpulan atau urutan instruksi atau perintah atau langkah yang hingga jumlahnya sehingga dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun persoalan logika atau matematika. Nah, selanjutnya yaitu pada ADT atau Abstract Data Type. Nah, ADT ini ialah model matematika untuk suatu struktur data. Nah, ADT ini mendeskripsikan hubungan data dengan operasinya.
fokus dalam ADT adalah tentang apa yang dinyatakan oleh data. Nah, bukan tentang bagaimana data itu dibangun. Selanjutnya yaitu suatu bentuk struktur data ini berisi kumpulan data, yaitu single linked list atau yang berarti node yang tersusun secara sekuensial dan saling menyambung dinamis dan terbatas. Nah, single linked list ini adalah sebuah linked list yang menggunakan sebuah variable pointer untuk menyimpan data dengan metode linked list. Nah, selanjutnya yaitu metode. Data pemesanan PDH mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada WIM Clothing akan kami bangun dengan struktur data single linked list dengan menggunakan kelas mahasiswa dengan rincian atribut dan tipe datanya yaitu nama, jurusan, dan size yang masing-masing bertipe data string. Lalu next bertipe data mahasiswa. Konstruktor yang digunakan berupa mahasiswa dalam kurung string nama, string jurusan, string size. Lalu metodenya yaitu yang digunakan untuk menampilkan data pada objek mahasiswa yaitu void display MHS dalam kurung tutup. Pada kelas linked list dengan rincian atribut yaitu head dan tail, yang keduanya bertipe data mahasiswa. Konstruktor yang digunakan berupa linked list. Kemudian metodenya yaitu void at first dalam kurung string nama, string jurusan, string size. Nah, untuk metode at first dan at last ini yaitu untuk menambahkan suatu data di awal dan di akhir. Nah, yang selanjutnya yaitu mahasiswa delete first atau mahasiswa delete last. Nah, ini untuk menghapus data. Lalu void search mahasiswa dalam kurung string nama, string jurusan, string size. Itu untuk mencari satu data. Lalu string update nama in index, string nama, string jurusan, string size. String update jurusan in index, string nama, string jurusan, string size. Dan string update size dalam kurung in index, string nama, string jurusan, string size. Nah, untuk metode update ini yaitu untuk mengupdate atau memperbarui suatu data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat akan melanjutkan pembahasan kita. Di sini ada hasil dan pembahasan. Jadi, data dari WIM Clothing, data pemesanan PDH yang ada pada tabel ini kita olah di kelas main. Data yang ada pada tabel ini merupakan sampel 10 data dari data pemesanan PDH mahasiswa UIN Bandung di WIM Clothing. Nah, di sini kita misalkan akan melakukan add first dari data pertama sampai data kelima. Dengan demikian, data yang pertama akan menjadi Alika Syafitri. Kemudian untuk metode add last ini kita gunakan dari data ke-6 sampai data ke-10. Dengan demikian, data ke-10 akan berisi nama Anissa Nadia Silmi. Metode add first dan add last, kita butuh memasukkan nama, jurusan, dan size-nya. Kemudian, jika kita ingin menghapus, kita gunakan metode delete last dan delete first, di mana delete first akan menghapus mahasiswa paling depan, kemudian delete last akan menghapus mahasiswa paling terakhir. Selain itu, saya juga membuat metode search mahasiswa yang digunakan untuk mencari data mahasiswa. Di sini diperlukan parameter nama, jurusan, dan size, dan akan ditampilkan indeksnya jika data yang kita cari ditemukan. Kemudian, kita juga membuat metode update nama, update jurusan, dan update size, di mana ketiga metode ini memerlukan parameter indeks, nama, jurusan, dan size. Perlu dicatat bahwa dalam setiap metode antara ketiga ini, jika kita ingin mengganti suatu komponen, maka komponen lain kita harus buat tetap seperti data yang akan kita update. Misalkan kita akan mengupdate data ke-6, maka update nama misalkan, maka
metodenya akan menjadi update nama dalam kurung indeksnya ke-6. Namanya kita ganti, jurusan dan size-nya kita buat tetap. Dari uraian di atas, hasil akhir dari algoritma yang kelompok kami buat adalah seperti ini. Data ke-6 kami update nama dan update jurusan. Ini akan berbeda dari tabel sebelumnya. Kemudian data pertama juga dan data terakhir telah kita hapus karena sebelumnya kita menggunakan metode delete last dan delete first. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi linked list adalah desain penyimpanan data yang linear. Jadi linked list adalah suatu bangunan struktur data yang linear yang terdiri dari node-node di mana dihubungkan oleh satu link ke node berikutnya saja. Kemudian dalam proses algoritma yang kita buat, kita juga membuat metode add first dan add last untuk menambah elemen. Kemudian kita juga membuat metode delete first dan delete last untuk menghapus elemen. Kemudian kita juga membuat metode search mahasiswa untuk mencari data, dan metode untuk mengupdate nama, update jurusan, dan update sites dari data mahasiswa yang ada dalam linked list. Implementasi single linked list pada data pembelian PDH di Wim Clothing diharapkan dapat mengorganisir dalam proses perjalanan bisnisnya seperti itu, dan diharapkan dapat membantu dalam pengolahan database dari Wim Clothing. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.